Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang formulasi sediaan metformin 800 mg. Saya Tasya Safita Nugroho, NIM 58. Saya Selviana Permatasari, NIM 56. Saya Salsabila Kania Putri, NIM 54. Dan saya yang terakhir, Bismillah Biris Fatlika, NIM 62. Baik, untuk yang pertama akan kami bahas tentang bahan formulasi, disolusi, ukuran, bentuk, warna dan kekerasan, kerapuhan, waktu hancur, dan pembuatan tablet. Yang pertama adalah metformin adalah obat yang digunakan untuk menurunkan kadar gula darah yang meningkat pada penderita diabetes. Metformin ditujukan untuk penderita diabetes tipe 2 yang cara kerja obat ini dengan meningkatkan efektivitas tubuh dalam menggunakan insulin untuk menekan peningkatan kadar gula darah. Kemudian ada rancangan formulasi yang akan kami buat, yaitu terdiri dari 1 metformin 800 mg, 2 mikrokristalin selulosa 208 mg, povidone K90 64 mg, cross-carmelos sodium 67,2 mg, magnesium stearat 11,52 mg, dan terakhir adalah TAP 1,28 mg. Bahan-bahan yang digunakan pada formulasi tablet metformin ini antara lain metformin HCl sebagai bahan aktif, cross-carmelos sodium sebagai penghancur, magnesium stearat sebagai lubrikan, povidone K90 sebagai bahan pengikat, mikrokristalin selulosa sebagai bahan pengisi, aquade sebagai pelarut, dan yang terakhir adalah TAP sebagai lubrikan juga. Jadi magnesium dan TAP dikombinasikan. Kemudian metode yang digunakan adalah granulasi basah. Yang pertama adalah mikrokristalin selulosa. Pemilihan mikrokristalin ini karena salah satu eksipien sediaan tablet yang sebagai bahan pengisi tablet yang dianggap sebagai pengikat kering karena mampu meningkatkan kemampuan pengompakan tablet tanpa kompresi. Mikrokristalin memiliki gugus hidroksil bebas, sifat plastis baik, eksipien yang tidak reaktif, mengalir bebas, serbaguna, mempunyai kepadatan bulk yang rendah, dan memiliki sifat pelumasan yang diperlukan dalam pembuatan tablet. Kemudian ada povidone K90. PVP sebagai perekat yang baik dalam larutan air atau alkohol, mempunyai kemampuan sebagai pengikat kering bagus untuk proses penggranulan, hasil granul lebih cepat kering, memiliki sifat alir yang baik, sudut diam minimum, menghasilkan virus lebih sedikit, dan daya kompaktibilitasnya lebih baik, sehingga dapat menghasilkan tablet yang lebih bagus. PVP yang digunakan adalah PVP 90 karena mempunyai bobot molekul dan viskositas yang paling tinggi. Selanjutnya ada natrium cross-carmelosa atau cross-carmelos sodium. Di dalam formulasi tablet, natrium cross-carmelosa dapat digunakan baik dalam proses gempa langsung maupun granulasi basah. Natrium cross-carmelosa digunakan sebagai bahan menghancur. Natrium cross-carmelosa ini merupakan ikatan silang dari CmCna dan sangat baik untuk digunakan sebagai disintegran dalam konsentrasi rendah. Lalu ada magnesium stearat. Magnesium stearat mempunyai sifat hidrofob yang akan membuat lapisan film pada partikel bahan padat sehingga dapat mengurangi gesekan antar partikel dan memudahkan partikel mengalir. Adanya sifat hidrofob dapat menghambat penetrasi air dengan membentuk lapisan film sehingga dapat memberikan pengaruh negatif terhadap waktu hancur tablet. Sehingga untuk mengatasi hal ini, magnesium stearat dikombinasikan dengan TOP. Karena kombinasi magnesium stearat dan TOP ini mampu menyelubungi permukaan granul sehingga dapat mencegah terjadinya pelapisan pada magnesium stearat. Efeknya akan terjadi peningkatan waktu alir. Ini selanjutnya ada disolusi. Media disolusi yaitu 1000 ml buffer fosfat dengan pH 6,8. Alat tipe satunya 100 rpm. Waktunya 45 menit. Dengan cara lakukan penetapan jumlah C4H11N5 HCl yang terlarut dengan mengukur serapan filtrat alikot. Jika perlu diencerkan dengan media disolusi, jika perlu bandingkan dengan serapan larutan baku. Metformin HCl
BPFI dalam media yang sama pada panjang gelombang serapan maksimum lebih kurang 233 nanometer. Toleransi dalam waktu 45 menit harus larut tidak kurang dari 70% G4H11N5HCl dari jumlah yang tertera pada etiket. Bentuk metformin dibuat dalam bentuk tablet supaya lebih mudah dibawa kemana-mana. Tablet yang dibuat dalam formulasi ini merupakan jenis tablet biasa atau tablet telan yang dibuat tanpa penyalut. Digunakan per oral dengan cara ditelan dan pecah di lambung, sedangkan untuk bentuk fisiknya adalah lonjong. Untuk ukuran, dibuat dalam metformin 800 mg dengan diameter tablet sebesar 21,12 mm dan ketebalan 7,2 mm. Dibuat dengan dosis sekali minum. Kemudian untuk warnanya, formulasi sediaan metformin ini memiliki warna putih karena semua bahannya digunakan adalah berwarna putih sampai krem, sehingga hasil yang didapatkan berwarna putih. Untuk warna juga dapat divariasi sesuai keinginan kita dengan ditambahkan zat berwarna. Kemudian berdasarkan penelitian dari Jayani DKK 2012 pada tablet metformin HCl 500 mg dengan berat 720 mg kekerasannya 141,5 N. Karena formulasi kali ini dinaikkan menjadi 800 mg dengan berat tablet 1152 mg, maka akan terjadi sedikit perbedaan karena terjadi perubahan diameter dan ketebalan. Untuk itu, pada kekerasan tablet kali ini, bobot tablet metformin HCl 800 mg dibagi bobot tablet metformin HCl 500 mg kali kekerasan dari tablet metformin 500 mg dan hasilnya 226,4 N. Namun untuk hasil yang lebih akurat dapat dilakukan dengan pengujian. Kemudian dari kerapuhan yang baik itu, kerapuhan dipengaruhi oleh luas permukaan dan berat dari tablet, sehingga makin besar tablet, kemungkinan kerapuhan juga akan makin besar. Rumus dari kerapuhan itu adalah F sama dengan bobot tablet awal kurangi bobot tablet akhir dibagi bobot tablet awal kali 100%. Untuk itu, karena dipengaruhi berat, maka perhitungannya sebagai berikut. Bobot tablet metformin bagi bobot tablet HCl 500 mg kali kerapuhan dari tablet metformin 500 mg. Kemudian dihasilkan kerapuhan 0,128%. Karena kerapuhannya kurang dari 1%, sehingga kerapuhan tablet metformin HCl 800 mg yaitu baik. Kemudian dari waktu hancur yaitu dipengaruhi oleh kekerasan dan kerapuhan dari tablet, sehingga berat juga akan mempengaruhi, begitu pula dengan ukuran. Oleh karena itu, disintegrasi tablet yaitu bobot tablet HCl 800 mg dibagi bobot tablet metformin HCl 500 mg dikali disintegrasi dari tablet metformin HCl 500 mg. Kemudian dihasilkan disintegrasinya selama 4,8 menit. Nah, karena waktu hancurnya kurang dari 15 menit, maka nilai waktu hancur atau disintegrasi tablet metformin HCl 800 mg yaitu baik. Yang selanjutnya adalah teknik pembuatan tablet. Teknik pembuatan tablet digunakan metformin HCl menggunakan teknik granulasi basah. Granulasi dibuat dengan menggunakan granulator campuran cepat atau rapid mixer granulation. Larutan pengikat ditambahkan ke larutan kering obat dan eksipien selama 2 hingga 3 menit dengan impeller cepat dan pecacah. Pengulasan dilakukan selama 1 hingga 2 menit dengan impeller fast dan copper fast. Selanjutnya dilakukan pengeringan. Massa basah dimasukkan pada suhu udara 45 derajat
dengan kurang lebih 7 derajat, sampai mendapatkan loss of drying sebesar 1,5%. Ukuran yang didapat, butiran dilewatkan melalui 0,8 mms atau mesh dengan ukuran 20 dari granulator berosilasi. Kemudian hasil granul ditampung di distribusi ukuran partikel. Selanjutnya pencampuran akhir dan kompresi tablet. Butiran yang disaring akhirnya dicampur dengan pelumas menggunakan mixer dengan putaran 10 rpm selama 15 menit, sehingga menghasilkan campuran akhir. Campuran akhir didapat dengan berat 1125 mg yang telah mengandung metformin HCl sebesar 800 mg. Selanjutnya dilakukan pengemasan dengan blister tablet yang ditambahkan pengemasan sekunder berupa inner box. Yang di kiri yaitu gambar proses granulasi dan yang kanan hasil akhir sediaan obat metformin HCl 800 mg. Interaksi antar bahan dan teknik. Teknik granulasi basah, metformin HCl stabil dalam pemanasan, titik leleh tinggi, dan tidak mudah terhidrolisis. Itu alasan kenapa metformin HCl menggunakan granulasi basah. Terus dalam bahan tambahan digunakan mikrokristalin karena tahan suhu tinggi sehingga cocok untuk granulasi basah. Penghancur digunakan sodium cross-carmelose karena cepat mengembang menjadi 4 hingga 8 kali volume awal saat kontak dengan air. Digunakan pengikat PVP K90 karena sifat pengisi yang baik saat berinteraksi dengan magnesium stearat sehingga akan menghasilkan sifat alir yang baik juga. Kemudian digunakan produk Aquades karena melarutkan PVP K90 sehingga campuran bisa menjadi homogen. Selanjutnya digunakan lubrikan magnesium stearat karena stabil terhadap suhu dan tidak higroskopis sehingga cocok untuk digunakan dalam granulasi basah. Referensi yang digunakan yaitu jurnal Formulation and Evaluation of Immediate Release Tablet of Metformin Hydrochloride on Laboratory Scale yang ditulis oleh Kart, Jayani, dan Pandi tahun 2012. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ditulis di bawah yang bisa didiskusikan.